Halo semuanya, balik lagi dengan saya Endra. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10. Buat kalian yang sekarang duduk di kelas 10, simak baik-baik penjelasan saya berikut ini ya. Oke, materi kita hari ini adalah tipe-tipe ekosistem. Terlebih dahulu, saya akan mengingatkan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sebuah hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme atau komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Nah, di muka bumi ini terdapat dua jenis ekosistem. Ada ekosistem perairan dan ada ekosistem daratan. Terlebih dahulu kita akan bahas ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya atau komponen lingkungannya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup yang hidup di ekosistem perairan terdiri dari plankton, nekton, neuston, bentos, dan peripiton. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua, ekosistem perairan air tawar dan ekosistem air laut. Organisme yang hidup di ekosistem perairan, yang pertama adalah plankton. Plankton adalah makhluk hidup atau organisme yang hidup di kolom air tetapi bersifat pasif atau tidak dapat bergerak. Dia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengikuti arus air. Contohnya seperti ganggang dan protozoa. Plankton dibagi menjadi dua. Ada fitoplankton atau plankton tumbuhan dan zooplankton atau plankton hewan. Organisme berikutnya adalah nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang hidup di kolom air tetapi dapat aktif bergerak. Artinya dia dapat berenang. Contohnya ikan dan katak. Selanjutnya adalah neuston. Neuston merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Misalnya seperti serangga air, tanaman teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bentos. Bentos merupakan kelompok organisme yang berada di dasar perairan. Misalnya seperti udang, kepiting, cacing, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah peripiton. Peripiton merupakan organisme yang melekat pada tubuh organisme lainnya. Misalnya siput yang melekat pada tumbuhan lain, atau ganggang yang menempel pada tubuh ikan. Seperti telah saya jelaskan bahwa ekosistem perairan dibagi menjadi dua, yaitu perairan air tawar dan perairan air laut. Terlebih dahulu kita akan bahas ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri abiotik atau lingkungan. Kadar garamnya sangat rendah dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Selain itu, penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang karena bisa saja perairannya itu berada di lingkungan yang memiliki vegetasi atau tegakan pohon yang menghalangi sinar matahari untuk terpenetrasi ke dalam kolom perairan. Berdasarkan pada keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang dan ekosistem air tawar lotik atau mengalir. Contoh ekosistem air tawar lentik seperti rawa. Sedangkan contoh ekosistem air tawar lotik yaitu sungai atau air terjun. Berdasarkan pada intensitas cahaya atau kemampuan cahaya untuk menembus lingkungan air, maka ekosistem air tawar dibagi menjadi beberapa daerah atau zona. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke dasar perairan, sehingga kita dapat melihat dasar perairan dengan jelas. Selanjutnya ada zona limnetik. Zona limnetik merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian
sampai kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian ada zona profundal. Zona profundal merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari, sehingga kita tidak bisa melihat dasar dari perairan tersebut. Selanjutnya adalah ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri. Pertama, dia memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Seperti kita ketahui bahwa air laut itu terasa asin karena dia memiliki salinitas atau kadar garam yang tinggi. Kemudian, air laut itu atau perairan laut itu tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Selanjutnya, habitat air laut itu berhubungan antara laut dengan laut yang lainnya. Kemudian, air laut atau perairan air laut juga memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai yang sangat dalam. Kemudian, di perairan laut juga terdapat arus, atau pergerakannya dapat dipengaruhi oleh angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan. Berdasarkan pada intensitas cahayanya, intensitas cahaya atau kemampuan cahaya untuk melakukan penetrasi ke kolom perairan, maka perairan air laut dapat dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona potik. Zona potik merupakan daerah yang ditembus cahaya matahari. Kedalamannya sampai dengan 200 meter. Organisme yang hidup di sini dapat berfotosintesis. Selanjutnya ada zona twilight. Zona twilight merupakan daerah yang kedalaman airnya itu dari 200 meter sampai 2000 meter. Cahaya matahari tidak dapat menembus dengan baik, sehingga cahayanya remang-remang. Oleh karena itu, daerah ini tidak efektif untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada zona afotik. Zona afotik adalah zona yang gelap karena sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke kolom air. Kedalamannya itu lebih dari 2000 meter. Selanjutnya, perairan air laut juga dapat dibagi menjadi zona ekosistem dimulai dari pantai hingga ke tengah laut. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral atau disebut juga zona pasang surut merupakan daerah yang dapat terendam air saat terjadi pasang, seperti daratan saat surut. Zona ini berbatasan dengan daratan dan banyak ditumbuhi oleh tumbuhan. Selain itu, zona ini juga banyak dihuni oleh hewan-hewan seperti bintang laut, bulu babi, udang, kepiting, dan cacing laut. Selanjutnya ada zona neritik. Zona neritik merupakan daerah laut dangkal, kurang dari 200 meter dari bibir pantai. Zona ini dapat ditembus oleh cahaya matahari. Banyak dihuni oleh ganggang laut dan ikan. Selanjutnya ada zona batial. Zona batial memiliki kedalaman 200 sampai dengan 2000 meter. Sehingga zona ini disebut juga dengan zona twilight. Keadaan cahaya mataharinya remang-remang. Di zona ini tidak ada produsen, tetapi dihuni oleh organisme nekton, seperti ikan. Selanjutnya ada zona abisal. Zona abisal merupakan daerah palung laut yang keadaannya sangat gelap. Kedalamannya lebih dari 2000 meter, atau disebut dengan zona apotik. Organisme yang hidup di sini sangat terbatas. Biasanya dihuni oleh hewan-hewan predator, detrivor,
dan organisme pengurai. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai macam ekosistem perairan air laut. Yang pertama, ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter, atau disebut juga dengan palung laut. Keadaan di sini sangat gelap, karena cahaya matahari tidak dapat menembus dengan baik. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan produsen. Organisme yang dominan adalah hewan-hewan predator dan ikan yang menutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Ekosistem ini terdiri dari terumbu karang, hewan spons, moluska, bintang laut, ikan, dan ganggang. Selanjutnya ada ekosistem estuari yang terdiri dari pertama, padang lamun. Padang lamun merupakan habitat pantai yang biasanya ditumbuhi oleh seagrass atau kita menyebutnya rumput laut. Tumbuhan ini memiliki rizom dan serabut akar. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai jenis ikan yang bersembunyi di antara rerumputan rumput-rumput laut. Selanjutnya, zona estuari berikutnya adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman bakau atau rhizophyra, kayu api atau Avicennia, dan bogem atau Bruguera. Selanjutnya ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini, angin bertiup sangat kencang dan cahaya matahari bersinar dengan kuat. Organisme yang hidup di sini terdiri dari pohon-pohon perdu dan pohon, kemudian burung-burung, hewan yang hidup di pasir seperti kepiting dan burung, kemudian hewan-hewan lainnya. Selanjutnya adalah ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu yang kecil. Organisme yang dominan di ekosistem ini yaitu ganggang, siput, kerang, kepiting, dan burung. Selanjutnya adalah ekosistem daratan. Ekosistem daratan meliputi area yang sangat luas atau kita disebut dengan bioma. Tipe-tipe bioma itu sangat dipengaruhi oleh iklim, dan iklim dipengaruhi oleh keadaan geografis setiap daerah. Bioma dapat dibedakan berdasarkan pada penutupan vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sana. Ada hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Bioma yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat tinggi antara 2000 sampai dengan antara 200 sampai dengan 450 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Suhu lingkungannya antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pohon-pohon yang hidup di sini adalah pohon-pohon yang tumbuh tinggi, mencapai 55 meter. Dapat membentuk kanopi atau tudung. Di hutan hujan tropis terdapat stratifikasi penutupan vegetasi atau ketinggian pohon yang beragam, dari mulai rerumputan sampai dengan pohon-pohon yang tinggi.
Di hutan hujan tropis juga terdapat banyak hewan yang hidup, misalnya burung, kelelawar, serangga, monyet, ular, dan tupai. Selanjutnya ada savana. Savana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Savana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai dengan 150 cm per tahun. Kebanyakan di Afrika, Australia, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jenis tumbuhan yang hidup di bioma savana yaitu rumput, eukaliptus, akasia, dan korifa. Sedangkan hewan yang dapat hidup di savana antara lain serangga, rayap, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, dan singa. Selanjutnya adalah padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga yang beriklim sedang, misalnya di Amerika Selatan, Australia, Hongaria, dan Rusia. Curah hujan rata-rata 25 sampai dengan 50 cm per tahun. Organisme yang hidup di sini contohnya adalah Gamma grasses, Buffalo grasses. Nah, ini adalah contoh rerumputan. Selain itu, terdapat juga hewan-hewan seperti serangga, hewan pengerat, reptil, ular, burung, bison, kanguru, zebra, jerapah, kijang, serigala, singa, jaguar, dan cheetah. Selanjutnya ada gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena hujan sangat jarang turun di sini. Contohnya ada gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Curah hujan sangat rendah. Keadaan tanah sangat tandus, kecepatan evaporasi sangat tinggi, kelembaban udara sangat rendah, suhu lingkungan sampai 60 derajat Celcius. Dan pada saat malam hari dapat mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di sini kebanyakan adalah tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering, seperti kaktus dan tumbuhan sukulen lainnya. Hewan yang dapat hidup di sini antara lain kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Curah hujan di sini antara 75 sampai dengan 100 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup di sini umumnya adalah tumbuhan berdaun lebar seperti elm, beech, oak, dan maple. Hewan-hewan yang dapat hidup di sini kebanyakan adalah hewan-hewan yang dapat melakukan hibernasi seperti tupai. Selanjutnya adalah taiga. Taiga atau kita menyebutnya hutan boreal terdapat di daerah antara subtropis dan kutub, misalnya di Amerika Utara, Alaska, dan semenanjung Skandinavia. Di hutan ini, dia memiliki iklim yang dingin. Tumbuhan yang hidup dominan adalah tumbuhan konifer atau memiliki daun jarum. Contohnya seperti spruce, birch, dan alder, juniper, dan cemara. Hewan yang dapat hidup di sini antara lain moose, ajak, beruang hitam, lynx, serigala, serangga, dan burung. Ekosistem yang terakhir adalah ekosistem tundra. Ekosistem ini atau bioma ini adalah bioma yang paling dingin. Bioma tundra dibedakan atas 2 macam, ada tundra arktik dan ada tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara atau Arktik, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Sedangkan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di Indonesia, di puncak Gunung Jayawijaya. Umumnya lingkungan di sini diselimuti oleh salju atau es, sehingga vegetasi yang tumbuh di sini kebanyakan adalah alang-alang, perdu, lumut, daun, dan lihen. Hewan-hewan yang dapat hidup di sini antara lain karibou dan muskok. Baik, itulah penjelasan saya hari ini tentang tipe-tipe ekosistem yang terdapat di bumi, baik itu di ekosistem perairan maupun di ekosistem daratan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Silakan kembali lagi belajari materi dan see you next time. Bye-bye. Thank you so much for watching.